PNS Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya. Saat itu fokus ya kegiatan diorientasikan pada penyusunan panduan. Bahkan sampai saat ini mungkin sudah masuk pada tahap ke-15 ya, ke-15 penyempurnaannya. Karena ternyata dari beberapa yang sudah disiapkan itu masih terdapat beberapa hal yang ternyata belum bisa memenuhi harapan baik dari PJ maupun juga dari AUM dan kemudian juga dari pihak-pihak lain. Nah, jadi sampai saat ini sudah yang ke-15 dan itu sebetulnya dikerjakan secara maraton sehingga saya pribadi misalnya dan kemudian tim ya tim apa namanya atau divisi lomba yang koordinatornya ada di bawah Pak Dr. Iim Abdul Rahim itu terus-terusan apa namanya menyempurnakan panduan itu. Nah, yang akhirnya karena masih saja terdapat banyak kekurangan, maka dari pihak PP menyampaikan untuk saat ini panduan itu bisa diterima dulu. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada mungkin nanti disempurnakan dalam juknis dan kemudian nanti dijelaskan atau ditegaskan kembali pada saat technical meeting gitu. Jadi itu salah satu alternatif apa namanya solusi yang disampaikan oleh Profesor Arba salah satunya dari apa SC pimpinan pusat Dikdasmen. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam konteks pelaksanaan Olimpiade ini, Dikdasmen, ya, yang dalam hal ini saya pribadi sebagai wakil ketua satu, wakil ketua dua mungkin ya, wakil ketua dua, nah, itu mendapatkan amanah untuk ya, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan lomba. Karena dalam kegiatan Olimpiade ini ada dua kategori kegiatan. Yang pertama perlombaan atau olimpiade ya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan non lomba. Nah, untuk lomba ini sepenuhnya tentu ada di bawah tanggung jawab Majelis Dikdasmen. Karena nanti yang akan menjadi peserta tentu saja adalah perwakilan dari AUM, baik siswa, guru, tenaga administrasi maupun kepala sekolah. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa sebetulnya partisipasi dari AUM ini bisa diwujudkan pertama dalam bentuk keikutsertaan dalam lomba, kemudian yang kedua keikutsertaan dalam kegiatan non lomba. Nah, kalau untuk lomba sebetulnya ada 33 jenis mata lomba. Nah, sementara yang dari pusat itu ada 20 mata lomba dan kemudian tambahan dari wilayah itu ada sekitar 13 mata lomba. Awalnya cukup banyak, tetapi ada lomba-lomba yang harus menghadirkan jumlah siswa yang banyak karena timnya tim yang apa namanya mengharuskan banyak peserta. Nah, dari PP kemudian memberikan pertimbangan kalau banyak pesertanya harus kita pikirkan peserta yang dari luar Jawa, katakanlah misalnya dari Papua. Kalau mereka harus menghadirkan 30 orang peserta hanya untuk satu lomba, nah berapa kos yang akan dikeluarkan? Oleh karena itu maka lomba-lomba yang diusulkan yang apa berjumlah banyak timnya, nah itu tidak direkomendasikan oleh pimpinan pusat. Jadi yang direkomendasikan itu hanya sampai jumlah anggota tim 7 orang, gitu ya, sampai 7 orang itu baru di apa direkomendasikan. Nah, jadi dengan demikian dari 33 lomba itu ada yang perorangan, ada yang sifatnya tim. Nah, tim itu mulai dari 2 orang, kemudian ada 3 orang, anggotanya ada 4 orang, kemudian ada 7 orang. Nah, untuk lomba yang
33 ini, yang 13 khususnya, yang 13 khususnya yang tambahan itu sebetulnya harapannya bisa dijadikan poin oleh Jawa Barat. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh provinsi-provinsi lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, kemudian Jakarta, Lampung misalnya, mereka sudah punya kegiatan yang dilaksanakan secara berkala, sehingga sekarang peserta itu memang sudah siap ya untuk diikutsertakan dalam Olimpiade. Nah, sementara Jawa Barat itu berdasarkan informasi sependek yang saya ketahui itu belum ada tradisi lomba. Oleh karena itu maka tentu saja yang 13 ini bisa menjadi istilahnya itu harapan ya untuk Jawa Barat, karena kalau yang untuk 20 mungkin peluang untuk mendapatkan prestasi dari Jatim, DIY, Jateng, Jakarta maupun Lampung mungkin lebih besar ya, dibandingkan dengan Jawa Barat. Nah, oleh karena itu, maka tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jawa Barat. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, ya, pelaksanaan Olimpiade ini sebetulnya akan dimulai pendaftarannya ya. Pendaftarannya itu akan dimulai sudah dimulai dari tanggal 8 dan nanti berakhir 8 Januari dan berakhir 8 Februari. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh baik dari koordinator lomba maupun juga dari Pak Sandra yang menangani website pendaftaran gitu ya. Nah, saat ini baru ada 80 sekolah yang sudah mendaftar. Nah, dari 80 sekolah itu hanya baru 4 sekolah saja atau 4 daerah ya dari Jawa Barat. Nah, di antaranya ada Karawang, kemudian Cirebon, kemudian Cibiuk itu berarti Kabupaten Garut ya, Kabupaten Garut dari Cibiuk, dan kemudian dari Cikampek ya, Cikampek. Nah, jadi dengan demikian tentu ini sangat mengkhawatirkan gitu ya bagi para panitia dengan jumlah peserta yang baru mendaftar seperti ini. Sehingga tadi ada saran untuk mencoba mengkonfirmasi ke panitia Olimpiade yang ke-6 bagaimana di Olimpiade yang ke-6 terkait dengan peserta lomba atau pendaftaran peserta lomba pada masa itu. Apakah memang akhirnya di masa-masa akhir itu banyak dan di masa-masa awal seperti ini atau bagaimana? Nah, Bapak dan Ibu, dengan sedikitnya jumlah peserta, tentu ini akan berkonsekuensi logis terkait dengan biaya operasional panitia. Ya. Biaya operasional panitia karena sejauh ini panitia mungkin lebih mengandalkan ya untuk operasionalnya adalah pada salah satunya mungkin dari pendaftaran ya, pendaftaran. Nah, sementara untuk yang lainnya kan itu masih bersifat spekulatif gitu. Tapi kalau pendaftaran ini sudah dikatakan pasti. Nah, jadi dengan demikian tentu saja melalui pertemuan ini kami atas nama Dikdasmen Provinsi Jawa Barat atau Dikdasmen Wilayah Provinsi Jawa Barat berharap bahwa untuk Jawa Barat ini pertama karena penyelenggaraan di Jawa Barat ya. Jadi sebagai tuan rumah, maka ada 2 target yang perlu dicapai. Yang pertama adalah sukses penyelenggaraan, yang kedua adalah sukses prestasi. Ya. Nah, sukses penyelenggaraan salah satu indikatornya ditentukan oleh tentu saja banyaknya partisipan yang ikut dalam kegiatan lomba. Nah, maka saya sebetulnya pribadi maupun juga secara institusi ya berharap ya kalau lihat dari jumlah sekolah yang ada di Jawa Barat gitu ya. Nah, ini ternyata dari MI, kemudian SD, SMP, MTS, MA, SMA, SMK itu totalnya berdasarkan data sekunder ya yang diperoleh dari BAN SM dan kemudian dari Dapodik
itu 344. Andaikan saja ya satu sekolah mendaftar satu saja, paling tidak sudah 344 peserta. Tapi kalau sekarang misalnya di sekolah itu ada 3 atau 4 ya mata lomba yang diikuti, tentu ini akan lebih banyak lagi. Nah, sekarang untuk guru juga tentu kalau satu orang guru dari satu sekolah saja sudah 344. Untuk tenaga administrasi juga sama. Untuk kepala sekolah juga sama. Nah, secara idealnya kami tentu berharap 100% bisa turut serta dalam kegiatan lomba ini. Nah, tapi tentu target minimalnya adalah 80%. Dengan harapan nanti kita bisa punya prestasi paling tidak minimal masuk di 3 besar. Nah, itu harapan yang tentu saja tertanam di dalam keinginan panitia. Jadi itu. Nah, oleh karena itu, tentu saja sekali lagi kami berharap bahwa melalui pertemuan ini paling tidak sudah makin jelas informasi terkait dengan Olimpiade ini. Nah, untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, selain keikutsertaan dalam lomba, tentu saja dari PDM maupun AUM, gitu ya, nanti bisa juga berpartisipasi dalam kegiatan non lomba seperti misalnya Bajar, kemudian juga pameran pendidikan, ya, dan kemudian juga kegiatan seminar dan lain sebagainya. Nah, itu barangkali yang penting yang saya sampaikan pada pengantar ini, dan mudah-mudahan nanti ini bisa paling tidak meningkatkan motivasi kepada Bapak dan Ibu untuk segera misalnya mendaftarkan para peserta didiknya. Hanya barangkali ada hal-hal penting juga yang tentu nanti bisa dibicarakan atau bisa didiskusikan di lingkungan cabang atau daerah terkait misalnya pertama bagaimana seandainya misalnya katakanlah begini, sudah ada siswa yang potensial untuk ikut lomba dan diprediksi bisa memperoleh poin. Tetapi sekolah itu ternyata misalnya dari sisi kemampuan finansial agak sedikit terhambat. Sementara ada sekolah lain atau yang lain, ternyata tidak memiliki misalnya peserta yang potensial. Nah, tapi mempunyai biaya yang cukup untuk itu. Nah, mungkin di sini ada peluang untuk apa? Untuk berbicara bukan hanya sekolah, tapi berbicara cabang atau berbicara daerah, gitu ya. Nah, sehingga mungkin di sini nanti afirmasi bisa terjadi. Itu saja barangkali sementara yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya mungkin nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan hal-hal yang perlu untuk didiskusikan. Sekian Pak Iwan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Nasruminallah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ketua atas sambutan awalnya dan mungkin juga sebagai pengarahan bagi kita semua atas kegiatan di sini. Bapak dan Ibu, sebetulnya kita tadinya ingin pada malam ini akan memberikan sosialisasi tentang tempat pelaksanaan. Tetapi alangkah mungkin lebih elok bila kita membahas itu kalau sudah ada semacam kesamaan hati ya antara kita semua untuk dapat terus mensukseskan kegiatan ini gitu. Jadi bila seandainya mungkin belum ada kesamaan hati di antara kita, maka apa yang menjadi niat baik dari pimpinan pusat untuk membangkitkan Muhammadiyah di Jawa Barat ini mungkin akan kurang tercapai seperti itu. Nah, di sini mungkin kami mengundang beberapa dari Dikdasmen PDM dan juga beberapa sekolah sehingga kita minta pandangannya. Saya pun sudah merancang sebuah surat yang kami tujukan juga baik ke Dikdasmen daerah dan juga kepala sekolah tentang partisipasi aktif bagi Dikdasmen dan para kepala sekolah. Mungkin nanti kita bahas. Tapi untuk sementara kita ingin mendengar dulu mungkin 3 dulu dari Dikdasmen,
dan 2 dari kepala sekolah yang hadir gitu. Barangkali siapa dulu mungkin gitu. 3 dari Dikdasmen dulu, Dikdasmen PDM, dan 2 dari kepala sekolah. Mohon maaf ya, masing-masing dialokasikan waktu sekitar 3 menit maksimal ya. Raise hand dulu Pak Iwan, raise hand dulu. Yang siapa yang resen? Ada yang resen? Dari Dikdasmen daerah. Oh, ada Pak Ade Sahrudin dari Garut, Pak. Gitu. Terus ada lagi? Ya sambil menunggu mungkin. Mangga Pak Ade. Ya, Mungkin. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang telah memberikan kesempatan kepada saya berkaitan dengan pelaksanaan Olimpiade ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Di antaranya pernyataan dulu. Jawa Barat, alhamdulillah tahun ini sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya bisa membuktikan kita menjadi tuan rumah yang baik, yang penuh kenangan bagi mereka, bagi para tamu. Tentunya ini membutuhkan support dari semua, kemudian kerjasama dari berbagai pihak untuk menyukseskan kegiatan Olimpiade ini. Dan ini memang sudah tugas dan kewajiban kita semua. Kemudian berikutnya berkaitan dengan peserta lomba, Pak Haji. Peserta lomba ini, karena ini kan pesertanya mewakili provinsi, Pak Haji, atau misalkan sekolah memiliki siswa yang unggul bisa mengirimkan, atau betul-betul merupakan peserta yang sudah jadi juara di provinsi kemudian diikut sertakan di tingkat nasional. Idealnya mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi di tingkat kabupaten dulu ada seleksi, kemudian di tingkat provinsi juga ada seleksi. Nah, juara di tingkat provinsi menjadi peserta lomba Olimpiade tingkat nasional begitu. Nah, khususnya di Garut, di Kasmen Garut memang untuk melaksanakan seleksi persiapan Olimpiade ini belum memulai. Hanya kami sudah menyebarkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan ini. Setiap menerima informasi dari Dikdasmen PWM, selalu kami sebarluaskan melalui grup Dikdasmen Aum di Kabupaten Garut. Nah, kami juga sudah memohon, meminta kepada para kepala sekolah untuk menyiapkan pesertanya. Hanya dalam teknisnya untuk pendaftaran peserta, apakah ini tiap sekolah daftarnya, atau tadi yang sudah mendapatkan juara di provinsi atau apa gitu ya, untuk teknisnya. Nah, kemudian mungkin juga berkaitan dengan finansial untuk pendaftaran. Mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Dasmen PWM, mungkin ada sekolah yang punya yang potensial dengan pesertanya, namun biaya terkendala, ada juga yang siap biaya, namun peserta yang tidak memiliki yang unggul. Nah, untuk hal pembiayaan dan juga membantu pelaksanaan panitia Olimpiade tingkat nasional. Nah, bagaimana kalau pembiayaan ini dibebankan ke PDM? Jadi, peserta atau sekolah yang mengirimkan siswanya tidak terlalu banyak memikirkan tentang biaya. Jadi, biaya pelaksanaan itu ya ditanggung renteng oleh PDM. Itu hanya usulan saja. Jadi tidak dari pendaftaran. Kemudian
Barangkali untuk sementara itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Ade, saya mencatat setidaknya ada 2 ya, Pak Ade, Iya, yang iya. disampaikan. Mohon. Sambil yang lain mungkin di sini ada Pak Ibrahim yang menjadi ketua lomba. Untuk menjawab yang pertama ya Pak ya, yang pertama. Yang pertama itu kalau tidak salah memang idealnya yang dikirim itu adalah mereka yang sudah mewakili tingkat provinsi Pak, idealnya gitu. Seperti yang dilaksanakan di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur idealnya gitu. Tetapi mungkin nanti Pak Im mungkin ada Pak Im atau Pak Nur yang akan mungkin keterangannya Pak ini Baik, sampaikan. terima kasih Pak Iwan. Mungkin nanti Pak Im menambahkan ya. Tadi ada 3 hal mungkin kalau saya lihat dari Pak Ketua Dikdasmen PNF Kabupaten Garut, Pak Haji Ade. Terima kasih Pak Haji sudah berpartisipasi dan sudah mengapresiasi apa yang disampaikan di pengantar tadi. Yang pertama, memang Olimpiade ini tingkatnya nasional, Pak. Nah, jadi secara ideal tentu peserta pada Olimpiade ini adalah mereka-mereka yang juara di tingkat provinsi, barangkali gitu ya. Kalau kita misalnya melihat tradisi yang sudah berjalan di Kemendikbudristek, gitu kan, mulai dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, sehingga peserta itu. Nah, untuk Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Jakarta, Lampung itu bisa terjadi, Pak. Tapi untuk Jawa Barat, karena belum ada tradisi itu, nah dengan demikian berarti peserta itu silahkan saja. Sekolah punya calon yang potensial dan sudah pernah ikut lomba di luar, misalnya di luar program Olimpiade ini. Nah, di Kemendikbud atau di Kemenag misalnya. Nah, itu dan apa namanya? Layak untuk diikutsertakan dan kompetitif. Nah, itu bisa didaftarkan. Jadi dengan demikian maka sebetulnya teknisnya kalau di Jawa Barat mungkin di tiap kabupaten kota, pimpinan daerah atau majelis dikdasmen daerah atau cabang mungkin nanti mengidentifikasi saja ya di sekolah-sekolah itu mana yang punya calon yang potensial dan memang sudah memperoleh juara itu dan itu mungkin bisa diproyeksikan untuk ikut serta dalam lomba ini. Itu bisa seperti itu sebetulnya Pak. Jadi tidak berjenjang lah untuk Jawa Barat itu. Silahkan saja. Bahkan kalau potensinya banyak, ikut juga banyak lebih bagus gitu. Mungkin itu Pak yang pertama itu dan ini mudah-mudahan juga bisa apa namanya menjadi informasi untuk bapak-bapak di Dikdasmen daerah yang lain dan kemudian juga di AUM ya. Jadi itu. Jadi di Jawa Barat, insya Allah Pak, kami sudah memprogramkan itu untuk tahun berikutnya, untuk tahun-tahun ini, untuk tahun apa setelah Olimpiade ini barangkali ini menjadi apa namanya inspirasi dan pemicu untuk ditradisikan di Jawa Barat mengenai lomba ini karena ini merupakan salah satu bagian penting dari barometer tentang mutu lulusan barangkali Pak. Nah, mutu lulusan itu insya Allah itu mungkin itu yang pertama itu mungkin Pak Ade nanti Pak mungkin bisa menambahkan. Yang kedua terkait dengan cara daftar di panduan itu sebetulnya sudah ada informasi terkait dengan website pendaftaran ya Pak ya. Sudah ada apa namanya informasi website pendaftaran. Mungkin bisa saya tunjukkan sebentar ya Pak ya. Nah, ini Pak. Ini ya. Jadi ini adalah website pendaftarannya. Dan kemudian teknis pendaftarannya itu yang mendaftar itu nanti sekolah, Pak. Sekolah mendaftarkan melalui website ini. Kemudian dalam proses pendaftaran itu ada 2 bentuk, Pak ya. Atau 2 apa namanya cara.
cara yang pertama itu adalah mendaftarkan untuk memperoleh akun. Ini cara pertama. Cara yang kedua, mendaftarkan secara lengkap. Jadi artinya kalau akun mungkin hanya mendaftarkan dulu, tapi belum melengkapi hal-hal lain yang memang menjadi persyaratan untuk diupload. Sebagai contoh, misalnya daftar, kemudian transfer biaya pendaftaran. Nah, kemudian disiapkan juga misalnya keterangan sebagai pelajar di sekolah itu. Nah, kemudian juga ada surat tugas dari pembimbing. Nah, itu misalnya itu diupload, rekening diupload ya, atau bukti pembayaran diupload. Nah, itu berarti daftar langsung. Jadi itu sudah langsung jadi peserta tetap. Tapi kalau yang akun mungkin nanti masih ada proses berikutnya untuk melengkapi itu. Nah, jadi ini adalah website penerima. Insya Allah di dalam panduan nanti ada itu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan finansial. Nah, ini mungkin alternatif yang disampaikan oleh Pak Ade dari Pak Jade ya dari Dikdasmen Jawa Barat. Nah, ini mungkin dari kami menyerahkan nanti secara teknisnya itu ke masing-masing. Kalau misalnya mau langsung daftar gitu ya. Tuh. Nah, tapi ini juga mungkin menjadi salah satu catatan kami untuk disampaikan kepada Ketua OC gitu ya. Apakah misalnya untuk Jawa Barat hal ini memungkinkan gitu ya untuk dilakukan atau misalnya tetap seperti ketentuan yang tercantum di dalam panduan. Mungkin itu Pak Ketua Dikdasmen PNF Kabupaten Garut, daerah Garut yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan dari yang lain, mangga. Kayak gitu, Pangeran Pak Iwan. Ya, mohon hatur nuhun Pak Ketua. Mungkin Pak Iin jasa bade nambihan Pak Iin. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur, Ketua Majelis Dikdasmen Jawa Barat, Pak Iwan, Sekretaris, dan semua Bapak Ibu pimpinan amal usaha di wilayah Jawa Barat. Saya sendiri atas nama anggota Majelis Dikdasmen wilayah Jawa Barat, juga sebagai penanggung jawab lomba yang diselenggarakan Olimpiade ini, pada prinsipnya gini aja ya. Jawa Barat sekarang diberi kesempatan untuk mendulang medali satu itu. Yang kedua, untuk Jawa Barat nggak ada ketentuan harus juara level apa. Tidak, pokoknya siapapun juga siswa kita yang berprestasi di sekolah kita, yuk ikutkan, daftarkan di Olimpiade ini. Ini kesempatan yang belum tentu terulang 30 tahun yang akan datang, belum tentu akan terulang kembali ke Jawa Barat. Kesempatan sekali kita, sekolah-sekolah kita di Jawa Barat ini untuk mendaftarkan anak-anak terbaiknya di Olimpiade ini. Yang ketiga, ada 33 cabang lomba gitu kan. Maknya lah gitu. Maknya tuh hiji-hiji pisan man bisa kapilih atuh. Baru udah kurang anak-anak kita, murid-murid kita yang sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu, masa sih nggak ada yang terpilih dari 33 mata lomba? Kalau nggak bisa semuanya, ya yang mampunya mana lah. Malah yudroku kuluh, lah yudroku kuluh gitu kan. Kalau kita tidak bisa ikutan semua mata lomba yang 33 itu, layut rokukuluh, jangan ditinggalkan semuanya. Bisa ikut satu lomba, bisa ikut dua lomba, bisa lebih banyak, alhamdulillah. Maknya budak orang itu bisa kaligrafi acan mah gitu. Masa anak-anak kita nggak bisa pahmil Quran wae mah tahfidz Quran. Yuk kita ikut sertakan anak-anak kita yang terbaik kita lah mewakili sekolah-sekolah terbaik, dan ini kehormatan kita Jawa Barat sebagai penyelenggara. Jadi dengan banyaknya yang daftar dari Jawa Barat, dengan demikian berpotensi untuk menjadi salah satu provinsi terbaik kalau pendaftar dari Jawa Barat banyak. Kalau dari Jawa Barat yang daftarnya sedikit, dipastikan potensi untuk juara di Jawa Barat semakin kecil, dan itu akan malu sekali kalau tetap aja yang juara tuh DK Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja,
Lampung, Jakarta gitu kan. Ini kesempatan Jawa Barat sebagai tuan rumah mendapatkan prestasi yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah mungkin kalau dibandingkan dengan provinsi yang lain, biayanya, ongkosnya, dan yang lain-lain lebih besar lagi. Kita di Jawa Barat tuan rumah tinggal mengikut sertakan anak-anak terbaik kita. Insya Allah lah ngaraketkeun lah pendaftaran 350.000 WMA untuk kehormatan kita mungkin. Itu mungkin Pak Ketua, saya atas nama anggota pengurus Majelis Dikdasmen Jawa Barat juga sebagai yang diamanahi untuk menyukseskan perlombaan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Im atas tambahannya. Jadi Ibu dan Bapak, sebagaimana disampaikan oleh Pak Im tadi, kita manfaatkan arena Olimpiade ke-7 ini sebagai salah satu sarana setidaknya untuk tidak hanya sukses Muhammadiyah Jawa Barat sebagai pelaksana, tetapi sukses juga bagi sekolah-sekolah kita gitu. Maksudnya apa? Maksudnya setidaknya sekolah kita itu punya semacam catatan ya, bahwa kita minimal punya perlombaan tingkat nasional gitu Pak. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi nilai tambah untuk PPDB kita di tahun ajaran yang baru. Itu maksudnya kita Pak. Ya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang lain mungkin tadi dari PDM ya. Barangkali dari suara kepala sekolah di sini ada beberapa kepala sekolah, ada yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan? Ada. Catatan ayahnya. Ada. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tadi disampaikan bahwa kita manfaatkan kedatangan dari saudara-saudara kita dari luar Bandung atau luar Jawa Barat ini sebagai salah satu media untuk promosi kita, sekolah-sekolah kita. Insya Allah mungkin selepas ini saya akan atau kami dari Majelis Dikdasmen akan memberikan surat kepada para Dikdasmen dan kepala sekolah untuk berpartisipasi untuk mensukseskan acara kegiatan ini. Salah satu partisipasi aktifnya adalah kita minta ya, kita instruksikan terutama sekolah-sekolah itu memasang poster selamat misalkan ya tentang Olimpiade ini, selamat datang atau selamat bertanding atau sukses tentang Olimpiade ini. Nah, kita sampaikan Olimpiade se-Indonesia gitu. Seandainya seluruh sekolah-sekolah di Jawa Barat pasang seperti itu, apalagi juga dipasang pada media sosial masing-masingnya gitu ya, status WA seperti secara serentak, itu mungkin bisa booming Pak, gitu. Mudah-mudahan gitu ya, bisa ngeh gitu. Dan saya juga harapkan yang pasang poster ini tidak hanya sekedar sekolah-sekolah, tapi dari PDM-nya, PCM-nya, sampai kalau sampai tingkat ranting atau amal usaha juga bisa gitu ya. Apakah misalkan ada klinik, kemudian rumah sakit, atau juga mungkin ortom-ortomnya ikut memasang poster. Jadi kita ramaikan gitu, karena ini adalah momen nasional gitu. Nah, sekaligus juga semacam dakwah kita keluar bahwa kita kedatangan saudara-saudara kita setidaknya se-Indonesia seperti itu. Itu mungkin kitanya. Mangga anu sanesna bilbalian Pak sendiri. Silakan raise hand Bapak yang mau bertanya. Pak dari Ciamis mau enggak? Tadi mic-nya dibuka terus. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya juga merasa bingung berbicara karena seperti yang Pak Haji Ade Garut sampaikan, saya juga sudah menyampaikan beberapa kali ke AUM, ke forum kepala sekolah, tetapi ketika saya membuat list, malah saya membuat list sekolah atau AUM mana yang akan mengikuti Olimpiade ini, jenis lombanya apa. Nah, waktu itu ada satu dari SMK Muhammadiyah Kawali, tetapi setelah melihat pendanaan malah mundur lagi gitu ya. Karena pendaftaran perorangan 450 katanya, belum transportasi. Ini sekolah
habis melaksanakan kegiatan dan lain-lain lah gitu. Ditanya ke sekolah lain juga lebih bingung lagi. Mereka itu menghadapi ujian sekolah katanya dan lain-lain pokoknya. Terus prestasinya juga mereka merasa yakin prestasi para siswanya. Jadi mohon maaf, bukan bukan saya tidak menyampaikan atau tidak mendorong mereka, tetapi ternyata seperti itulah kenyataannya dari AUMI ALD Kabupaten Ciamis itu. Jadi eh, mungkin turut turut menggembira saja sebagai penggembira, atau nanti insya Allah akan mengikuti pembukaan insya Allah atau kegiatan-kegiatan lain yang bersifat luar peserta. Mungkin itu saja dulu dari saya. Nasunillah wa tuqori Basirul Muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, wakil dari sekolah aja satu orang mungkin Pak Iwan. Ada perwakilan dari sekolah nggak sini? SMP Muhammadiyah. Silakan. Raise hand, Pak. Oh. Silakan yang mau berkomentar buka mic-nya atau raise hand. Tidak ada Pak Iwan. Silakan direspon Pak. Pak Rimawan dari Kota Bandung, silakan Pak Rimawan. Internetnya kirang saya pasang cari sinyal yang bagus, Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya, dan tentunya juga terima kasih pada Pak Ketua Dikdasmen serta para Ketua Dikdasmen di Kabupaten Kota yang pada malam hari ini turut hadir dalam rapat Zoom. Saya Rimawan Pak dari PDM Kota Bandung, ya Korbit Bidang Pendidikan, yang pada malam hari ini juga Ketua Majelis Dasmennya hadir ikut rapat, Pak Luki. Untuk Kota Bandung, tentu kami insya Allah akan berupaya untuk menggerakkan ya semua sekolah-sekolah untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Mungkin kenapa kami akan berupaya, karena Kota Bandung termasuk juga lokasi di lingkungan PDM Antapani nanti menjadi salah satu bagian tempat yang akan dipergunakan oleh kegiatan Olimpiade ke-7 ini. Oleh karena itu tentu kami harus berupaya untuk berusaha untuk mengoptimalkan seluruh kekuatan sekolah yang ada di Kota Bandung untuk turut serta dalam kegiatan Olimpiade ini. Memang betul Bapak-Bapak sekalian bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah ini ya di Kota Bandung saja Pak ada kualifikasi sekolah, ada yang bagus, ada yang sedang, dan tentunya juga ada yang kurang. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan yang tentunya itu harus diterima oleh kita, dan kita harus terus berupaya untuk meningkatkan sekolah-sekolah yang kurang. Oleh karena itu nanti kami akan berkomunikasi dengan Majelis Dasmen, dengan seluruh jajaran kepala sekolah untuk mendiskusikan bagaimana sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk turut serta dalam kepesertaan Olimpiade ini. Nah, kemudian betul bahwa ini adalah peluang yang bagus bagi kita semua, khususnya Jawa Barat, ya kabupaten kota, untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan ketentuan kita tidak melakukan sebuah proses kejuaraan di tingkat kabupaten kota dulu, tapi kita langsung mengikuti
Olimpiade ini tingkat nasional. Oleh karena itu, karena ini adalah kesempatan, sekecil apapun sekolah, sekecil apapun kemampuan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, paling tidak bisa mengirimkan 1 atau 2 pesertanya ya, sehingga nanti kalau disatukan Pak seluruh Jawa Barat mungkin menjadi banyak gitu, menjadi banyak, sehingga nanti akan tampak semarak kegiatan Olimpiade ini. Seperti tadi juga disampaikan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik, yang mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan kesempatan ini, kita semuanya diberikan kelapangan rezekinya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa yang namanya aktivitas kegiatan itu tentu akan memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan gitu kaitan dengan persoalan-persoalan. Memang sih ada juga harapan-harapan Pak ya, harapan-harapan dari teman-teman yang lain, yang mungkin juga termasuk dari pimpinan-pimpinan sekolah. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya untuk Kota Bandung Raya atau Jawa Barat ya, kaitan dengan persoalan pembiayaan itu dipertimbangkan gitu. Kenapa? Karena mungkin Bapak-Bapak sekalian kan kaitan dengan kepesertaan ini, mereka itu nanti kalau ada yang mengikuti kegiatan 3 atau 2 hari itu kan perlu penginapan gitu Pak ya. Nah, nanti penginapannya itu bagaimana? Apakah nanti bisa mempergunakan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berdekatan dengan tempat kegiatan? Itu juga menjadi salah satu bagian pertimbangan, sehingga nanti kaitan dengan persoalan pembiayaan menjadi agak berkurang gitu. Nah, kemudian juga hal-hal yang lainnya juga memang ini perlu diapresiasi, perlu diperhatikan oleh kita bahwa ini adalah kesempatan yang terbaik untuk memperlihatkan kepada warga Muhammadiyah secara nasional bahwa Jawa Barat yang didukung oleh kabupaten kota bisa melaksanakan kegiatan Olimpiade ini dengan baik ya, dengan lancar gitu. Dan tentunya juga ini adalah menjadi harapan kita, dan ini adalah merupakan pertaruhan Ketua Majelis Islam Jawa Barat gitu, PWM Jawa Barat, kaitan dengan marwah ya PWM Jawa Barat. Oleh karena itu, sekecil apapun Bapak-Bapak sekalian yang ada di kabupaten kota, potensi untuk mendukung suksesnya acara ini tentu harus kita lakukan. Mungkin dari Kota Bandung itu saja Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan ini menjadi bagian sumbangan pemikiran bagi Bapak-Bapak Majelis Dasmen yang lain. Mudah-mudahan kita terus berikhtiar, kita terus berupaya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian saja mungkin Pak Ketua Dikdasmen, Pak Iwan. Nah, kebetulan juga ada Pak Luki nih dari Ketua Majelis Dasmen Kota Bandung. Mudah-mudahan juga Pak Luki nanti bisa memberikan saran dan lain sebagainya. Saya dari Koordinator Bidang Pendidikan PDM Kota Bandung tentu menyambut gembira, dan termasuk juga kemarin kami mendapatkan kunjungan dari Pak Ketua Dikdasmen Jawa Barat kaitan dengan rencana penggunaan Komplek Perguruan Muhammadiyah Antapani untuk menjadi salah satu pusat kegiatan. Karena rencananya kegiatannya kan di 3 tempat, Antapani, UMB, dan ABS gitu ya. Mungkin itu saja Pak Ketua, Pak Iwan, dan Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita, dan tentunya juga memberikan kemampuan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti dan mensukseskan kegiatan Olimpiade ke-7 ini dengan lancar dan tentunya juga dengan sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Rimawan atas masukannya. Tapi insya Allah kalau mengerahkan masa mas siap ya Pak Rimawan. Insya Allah, insya Allah. Karena Kota Bandung punya pengalaman kegiatan yang olik itu beberapa tahun yang lalu. Olik ya betul ya. Insya Allah. Ya, hatur nuhun Mak. Sami-sami.
Mangga Pak Nur badai masihan komentar kumaha Pak melalui. Iwan, ada Pak Mualim sekarang Pak Iwan. Oh Pak Mualim. Nah, Pak Korbit. Ya. Mungkin sebelum ke Mungkin kamu Alim pilih badai ASEAN arah. Silakan aja, saya hanya monitor aja berapa banyak yang hadir. Mangga Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Mualim sudah berkenan untuk hadir dalam Zoom ini. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dikdasmen daerah, di antaranya yang pertama terkait yang paling mungkin ini yang paling apa namanya banyak frekuensinya ya, kalau saya boleh mengatakan begitu, itu terkait dengan aspek finansial, gitu ya. Aspek finansial dalam konteks keikutsertaan peserta. Sebelum dilanjutkan, mungkin saya perlu menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya nih kepada Pak Rimawan yang merupakan Korbit di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung ya, yang betul-betul sudah memberikan apa namanya suntikan motivasi ya, dan kemudian juga sudah mengungkapkan komitmennya. Jadi saya berharap sebetulnya Bapak dan Ibu mulai pertemuan ini, dan tadinya saya sebetulnya ingin bertahap, dalam arti mungkin saat ini dengan Pak Korbit, dengan Pak Dikdasmen, tapi ternyata mungkin Pak Iwan merasa bahwa apa namanya keterlibatan semua dalam satu pertemuan itu akan lebih efektif gitu ya. Makanya dari Bapak-Bapak dari AUM juga pada saat ini hadir. Nah, saya mungkin ingin menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Iim tadi, Pak Koordinator. Jadi ini adalah kesempatan emas yang diberikan kepada PWM, dalam hal ini Dikdasmen wilayah Jawa Barat terkait dengan Olimpiade. Karena pada saat Olimpiade ini akan diberikan ke Jawa Barat, ada dua statement yang disampaikan oleh pimpinan pusat. Yang pertama, di Pulau Jawa ini, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, dan DKI, gitu ya. Kalau Banten kan masih baru gitu. Itu Jawa Barat yang belum mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan Olimpiade. Gitu. Itu yang pertama yang sampaikan. Yang kedua, saat ini kebetulan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah berasal dari Jawa Barat. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka kesempatan emas Jawa Barat itu untuk menunjukkan gitu, apa namanya prestasi, ya. Karena sejauh ini mungkin kalau dilihat dari keikutsertaan dalam Olimpiade sebelumnya, mungkin prestasi Jawa Barat tidak seperti prestasi yang diraih oleh Jatim, Jateng, dan DIY. Nah, tapi bagaimana mungkin kita meraih prestasi ketika misalnya pesertanya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, mulai kesempatan ini tentu saya berharap Bapak dan Ibu di kabupaten kota itu kan ada jenjang SD, SMP, SMA, MI, MTS, kemudian SMK. Nah, masa tidak ada satu yang ikut serta gitu ya. Nah, gitu. Jadi dari jenjang itu. Jadi saya berharap tentu saja di setiap daerah gitu ya, itu apa namanya ada peserta yang ikut untuk apa namanya berpartisipasi dalam Olimpiade ini, dan kemudian juga tentu dengan banyaknya peserta akan peluangnya semakin besar. Itu yang apa namanya yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya juga tentu saja berharap untuk saat ini ya, baik AUM maupun melalui Dikdasmen dan kemudian juga melalui apa namanya Korbit ya, untuk memberikan himbauan ya kepada AUM itu, barangkali kegiatan lain mudah-mudahan bisa dipending dulu dan kemudian fokuskan untuk Olimpiade. Nah, sehingga mungkin pembiayaannya bisa istilahnya itu dialokasikan untuk kegiatan Olimpiade. Itu tentu harapan saya yang kedua gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu saja
untuk sekolah-sekolah ya yang ikut serta itu sudah menjadi apa namanya bahan pemikiran dari baik panitia yang ada di OC gitu ya, atau dari OC maupun juga dari majelis dan sebagainya ya. Nah, di mana kemarin pada saat saya berkunjung atau bertemu dengan Pak Rimawan di Kota Bandung, nah bukan hanya menyampaikan tentang tempat yang akan dijadikan penyelenggara, tetapi juga kemarin sudah berdiskusi terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi sekolah-sekolah yang memang keterbatasan anggarannya sehingga untuk penginapan itu juga akan menjadi berat. Nah, gitu. Nah, tetapi tentu saja perlu diketahui bahwa dana yang 450 itu tidak termasuk ya untuk penginapan. Karena salah satu di antaranya di sana adalah diperlukan juga untuk biaya konsumsi peserta sebanyak 7 kali dan kemudian 1 kali untuk snacknya gitu. Jadi ini pada dasarnya kembali ke peserta juga kecuali mungkin nginep. Nah, kecuali nginep, kalau nginep itu tersendiri. Jadi intinya mungkin yang pertama ya saya mengimbau seperti yang disampaikan oleh Pak Iim tadi, mari bersama-sama untuk mensukseskan bukan hanya penyelenggaraan tapi juga prestasi Jawa Barat. Nah, agar sukses prestasi itu tentu pesertanya nah, tidak sedikit ya, tapi pesertanya tentu harus banyak gitu. Dan kemudian bisa mengambil lomba-lomba yang memang sudah diproyeksikan oleh Jawa Barat untuk meraih poin barangkali gitu. Kalau di bidang-bidang tertentu memang tidak kompetitif. Kemudian yang kedua mohon barangkali nanti kegiatan-kegiatan yang sekarang sudah direncanakan kalau memungkinkan dipending dulu sehingga difokuskan ke Olimpikan, gitu ya, Olimpikan. Mungkin itu saja Pak Iwan dari saya sebagai tambahannya dan marilah kita sama-sama untuk menunjukkan ya kepada yang memberikan amanah gitu bahwa Jawa Barat itu bukan hanya mampu untuk menyelenggarakan dengan baik tapi juga mampu untuk berkompetitif atau berkompetisi dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Demikian barangkali Pak Iwan, terima kasih. Ya. Hatur nuhun Pak Ketua atas motivasinya. Sini sudah ada Pak Asep Jihad ya yang sudah resen. Pak Idri, ya. Mangga Pak Asep. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Ada yang sangat saya agak khawatir juga. Yang pertama, kenapa banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang keberatan dengan pendaftaran ke sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga Muhammadiyah. Padahal saya memantau beberapa sekolah di Kota Bandung yang menjadi dari dulu saya agak membina lah, sering memberikan pelatihan dan segala macamnya ke sekolah-sekolah Muhammadiyah itu. Mereka sebenarnya sekolah sekecil apapun, anggaran untuk sebuah kegiatan di luar Muhammadiyah itu bisa. Bahkan ada anggaran untuk di Bandung ini, anggaran untuk touring itu bisa. Dan itu sangat luar biasa. Kenapa untuk sekolah aktivitas untuk kegiatan Muhammadiyah mereka merasa tidak punya apa-apa, padahal anggaran-anggaran dari BOS dan segala macamnya untuk peningkatan kapasiti siswa itu sangat memungkinkan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa, tapi mereka begitu. Itu ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sangat kecil sekali, jumlahnya sedikit sekali, mereka bisa menjadi pemasok aktivitas aktivitas touring itu. Biayanya besar sekali dan saya punya catatan itu. Dan saya sering diajak gitu dan saya tidak pernah ikut karena itu bukan hak saya. Jadi menurut saya punya usul yang pertama edaran fisik dalam arti surat-surat itu selain ke pimpinan Muhammadiyah di kota,
kecamatan dan segala macamnya juga harus sampai ke sekolah. Yang kedua, kenapa sekolah-sekolah bisa ya membuat spanduk yang harganya sangat murah dengan gambar-gambar wali kota atau gambar gubernur gitu. Sementara hajatan Muhammadiyah mereka tidak mau. Padahal ini bisa diusulkan buat spanduk bahwa Muhammadiyah punya sebuah kegiatan. Itu biayanya tidak akan menyita banyak. Nah ini juga harus dipikirkan bersama gitu. Jadi kalau ukurannya ini biayanya mahal segala macamnya, sebenarnya mereka bisa mengeluarkan lebih dari itu. Itu ada beberapa sekolah yang sangat, menurut saya hitungannya miskin, bahkan saya juga sering memberikan menjadi donatur sekolah-sekolah itu. Tapi ketika acara-acara tertentu mereka bisa mengeluarkan anggaran yang sangat luar biasa. Kenapa untuk pengembangan siswanya tidak bisa? Nah, target awal sebenarnya kalau mau mereka punya keinginan, itu target awal adalah mereka ikut berpartisipasi. Ya, berpartisipasi. Semua sekolah yakinlah punya potensi keagamaan di Muhammadiyah. Yakin, seyakin-yakinnya. Tapi mereka mungkin punya alasan yang tidak rasional untuk tidak mengikuti aktivitas. Oleh karena itu, nggak ada salahnya kalau misalnya ada edaran dari majelis, dari pimpinan untuk mewajibkan keikutsertaan peserta. Yang kedua, memberikan catatan sekolah-sekolah yang sebenarnya mereka mampu tapi mereka tidak mau. Pimpinannya bisa kita agak tegur lah. Ini sekolah Muhammadiyah kok. Muhammadiyah punya hajatan, tapi mereka begitu merasa miskin gitu. Itu agak aneh. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Asep atas masukannya. Insya Allah sudah saya catat dan jadi mudah-mudahan jadi notice ya. Enggak, ini ada Pak Muhtadin Tias ya di Depok ya. Enggak, Pak Muhtadin. Pak Iwan, kalau berkenan saya ingin menyampaikan dulu. Ya. Tadi Pak Asep sudah menyampaikan surat. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sekretaris untuk dan insya Allah mungkin saat ini atau mungkin besok sudah bisa diedarkan surat-surat itu. Ya, mohon. Enggak. Mohon. Enggak, Pak Atas Pak. Pak Muhtadin banyak. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan seluruh anggota rapat malam hari ini. Perkenalkan saya Muhtadin Tias, anggota Majelis Dikdasmen PWM Jawa Barat, kebetulan Sekretaris PDM Kota Depok, mantan kepala sekolah di Depok. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan kegiatan Olimpiade ke-7. Ini adalah Olimpiade ke-7. Saya kira ini bukan Olimpiade yang memang baru lahir kemarin, gitu ya. Bahwa artinya Olimpik Ahmad Dahlan ini sudah berjalan 6 kali putaran. Saya masih mengingat betul di benak saya ketika sejak 2016 mengikuti Olik misalnya di Jakarta, terus Olimpiade di 2017 di Bandar Lampung, ya, yang kelima ketika itu. Jadi menurut saya pengalaman-pengalaman seperti itu dan terakhir kemarin kita di Semarang, gitu ya, itu kan menjadi sebuah pembelajaran buat kita, terutama di lembaga pendidikan Muhammadiyah di Jawa Barat. Saya melihat bahwa memang kita ini saatnya peluang buat kita, Bapak Ibu sekalian, peluang bagi kita untuk menjadikan siswa-siswi kita dan kita guru kepala sekolah, ya, ini berpeluang diberi kesempatan oleh PIP Muhammadiyah untuk berprestasi. Menurut saya ini sangat luar biasa, kesempatan yang terbaik disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa Jawa Barat sebagai
tuan rumah tentunya. Kalau jika ini tidak dimanfaatkan, ini belum tentu tadi Pak Im sampaikan, belum tentu 30 tahun akan datang kita menjadi tuan rumah. Gitu. Maka saya prihatin sekali melihat tadi bahwa baru ada 4 sekolah di Jawa Barat yang mendaftar. Ini kan sangat prihatin sekali. Ini hanya sifatnya, ini mungkin pengalaman saja sifatnya Pak ya, sifatnya pengalaman saja. Dan maka nanti menjadi sebuah usulan masukan kepada kita ya. Mudah-mudahan dengan adanya rapat kita malam hari ini ada kepastian paling tidak dalam waktu sepekan ini atau tidak di akhir Januari ini ada peningkatan yang signifikan lah pendaftaran. Sebelum kalau bisa sebelum tanggal 31 itu sudah ada peningkatan pendaftaran dari Jawa Barat tentunya. Maka apa yang dilakukan oleh kita oleh di Majelis Dasmen mungkin ada semacam koordinator begitu Pak Ketua Majelis, mungkin apakah harus mesti kita bentuk sebuah tim sukses gitu ya untuk sukses Olimpiade khusus gitu, supaya artinya kita bisa memantau sekolah-sekolah mana atau PDM-PDM mana yang belum mendaftar sampai hari ini juga gitu. Terus kita pantau terus. Kalau tadi penyampaian dari Ciamis saya sangat sedih sekali bahwa mohon maaf katanya tidak akan ikut karena kondisi masalah ekonomi dan sebagainya. Padahal tadi Pak Asep Jihad juga menjelaskan sebenarnya banyak cara yang kita lakukan jika memang kita bersungguh-sungguh lah ingin memberikan yang terbaik buat putra putri kita itu gitu saya kira. Maka apakah kita perlu ada tim sukses khusus gitu Pak? Ini kita harus ada tim sukses karena kita harus sukses prestasi dan sukses penyelenggara gitu. Kalau pesertanya hanya sedikit dari Jawa Barat, mana mungkin kita bisa menjadi juara gitu kan? Ya paling tidak kan ada peluang besar gitu ya. Kalau satu juara itu ada 1 medali, ada 5 yang juara kan artinya ada 15. Kan kesempatan peluang baik. Pengalaman saya pernah jadi kepala sekolah karena gara-gara ikut Olimpiade itu jumlah prestasi siswa meningkat Pak. Tahun 2017 di Lampung itu tahun 2017 itu jumlah siswa kami yang awalnya hanya 300 itu melejit menjadi 700 siswa. Karena lantaran apa? Karena sering ikut kegiatan Olimpiade tingkat nasional gitu. Itu artinya padahal sekolah duafa, sekolah saya juga dulunya itu tidak punya uang, tapi berusaha bagaimana caranya bisa mencari bantuan-bantuan untuk penyelenggaraan bisa ikut ke Lampung dan sebagainya. Saya kira itu Pak usulan saya, ada target, ada tim, dan bagaimana kita punya ketentuan di Januari ini sudah ada berapa sekolah yang sudah kita miliki, yang sudah kita daftarkan. Saya kira itu Pak, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Muhtadin. Berdasarkan pengalaman langsung ya sebagai kepala sekolah, dan di sini juga ada beberapa kepala sekolah yang mungkin mendengarkan ini, mudah-mudahan bisa berkaca bercermin dari Pak Muhtadin. Dan memang itu salah satunya, seperti itu Pak, dengan punya prestasi atau keikutsertaan setingkat nasional, mudah-mudahan bisa meningkatkan minat PPDB ke sekolah gitu. Itu sebetulnya. Baik, barangkali yang lain yang akan menambahkan. Pak Iwan, sebentar Pak Iwan, mohon maaf Pak Iwan. Ya. Pak Iwan. Kenapa yang terakhir Pak? saja. Ya, saya nambahkan satu saja. Karena saya diamanahkan sebagai koordinator ataupun PJ Best Practice pengelolaan sekolah, mohon berharap sekali lah, Jawa Barat harus ada minimal 20 masing-masing jenjang kepala sekolah yang ikut serta lah, gitu Pak. Minimal itu. Minimal 20 Pak. 60 ya Pak. 60 targetnya itu. Ya, dari 340 sekolah itu minimal 60 sekolah bisa ikut se-Jawa Barat lah itu kepala sekolahnya. Demikian Pak, maksud saya. Karena punya tanggung jawab nih sebagai tuan rumah. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Enggak yang lain mungkin. Nah, di sini juga sebagaimana yang saya sampaikan oleh Pak Muhtadin, sekali lagi saya sampaikan, ini ada semacam kisah nyata ya, mungkin kisah nyata yang dapat kita ambil sebagai contoh untuk peningkatan sekolah kita. Dan mohon maaf mungkin bukan hanya Pak Muhtadin, karena saya juga dulu pernah menjadi kepala sekolah, dan betul setelah mengikuti salah satu event Muhammadiyah tingkat nasional, kita punya prestasi tingkat nasional, sekolah kami itu ya alhamdulillah meningkat
jumlah siswanya gitu. Karena kita punya prestasi di tingkat nasional dan dapat kita sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Begitu mungkin. Nah, mangga yang lainnya mungkin seperti itu. Ya. Baik, Ibu Bapak, ini waktu sudah menunjukkan pukul 29, mungkin ya alhamdulillah nih saya juga baru akan mempersilahkan kepada Pak Mualim. Mangga Pak Dadang mungkin untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, silakan mungkin. Ya, terima kasih. Mendengar ya, merespon apa yang disampaikan Bapak-Bapak semua, termasuk dari Pak Nur. Memang saya kira, atau saya rasa lah, ya, Jawa Barat ini mental kompetisinya sangat rendah Pak Asep. Terus terang saya sendiri tahu ada event yang namanya Olimpiade Nasional gitu ya, baru kali ini. Malum memang saya bukan orang Dikdasmen lah, boleh dikata begitu. Artinya bahwa memang selama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, entah itu Dikdasmennya, entah itu pimpinan persyarikatannya, bahkan ya apalagi pimpinan-pimpinan sekolahnya, ya masa bodoh gitu ya, masa bodoh. Ya, kalaupun jago kandang, ya. Kalau disuruh komentar, ngomong paling pintar, suruh buktiin omongannya. Jadi saya setuju tadi, kalau ada kepala sekolah merasa atau berkomentar dan merasa berkeberatan dengan 450, menurut saya bukan hanya komitmen yang diragukan gitu. Jangan-jangan skill kepemimpinan dan manajerialnya juga nggak bisa gitu. Jadi perlu dievaluasi gitu. Perlu dievaluasi gitu. Bukan hanya sekedar teguran. Kalau teguran hanya sekedar teguran mungkin tidak begitu ngaruh gitu. Jadi diberi sanksi dalam bentuk apa ya, itu seperti itu. Ini saya kira Dikdasmen wilayah ini harus cepat gitu. Tidak hanya ribut di WAG, kemudian juga dikasih waktu 3 hari lah gitu. Kalau hari Rabu belum ada surat yang sifatnya penegasan dari Dikdasmen, mungkin PWM nanti yang akan turun. Nah, biar nggak malu nanti PWM turun cepat-cepat lah gitu. Sudah dibicarakan di Dikdasmen untuk segera bikin surat, tapi sampai hari ini surat nggak muncul. Kita jangan main-main lah, ini kita organisasi besar gitu. Masa ya pimpinan yang mengangkat gitu mau dipermainkan oleh orang-orang yang kita angkat, kita percaya, yang awalnya ngemis-ngemis ingin jadi kepala sekolah dengan berbagai cara dan pendekatan. Hanya kemudian sebut saja ada ya tuntutan seperti ini. Masa iya ya, kalaupun tidak banyak, minimal 1 orang gitu, satu sekolah yang miskin itu. Satu itu. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Asep Kiade. Nah, kemudian yang kedua, ini mumpung ada Pak Rimawan, termasuk juga ada Pak Luki. Terus terang, gitu. Ya kita juga paham lah dengan kondisi Jawa Barat, dengan berbagai persoalannya, gitu. Termasuk mentalitasnya. Sampai-sampai kemarin itu kan, ketika ada sekolah yang mengajukan calon kepala sekolah itu 1 orang, kemudian diminta 3 orang, itu jawabannya apa? Nggak punya ongkos buat ke Bandung untuk ongkosin 3 orang. Pak Nur geleng-geleng kepala sampai kata Pak Nur, ya kalau memang tidak punya ongkos minta gaji semua gitu.
Kalau sampai disebut mustahik, zakat, fakir miskin juga nggak mau, akhirnya datang. Begitu datang malah ngasih oleh-oleh ke kita gitu. Masya Allah gitu. Ini gimana gitu. Kan main-main gitu. Menurut saya gitu. Nah, jadi satu itu. Kemudian dua. Yang ketiga, ini di dasmen wilayah sejak awal saya katakan itu bukan hanya bertanggung jawab pada penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK ataupun madrasah aliyah, bertanggung jawab pula pada penyelenggaraan pendidikan tingkat SMP bahkan sampai ke tingkat SD. Bahwa pengangkatan kepala sekolah SD itu oleh cabang, misalnya SMP oleh PDM, SMA oleh Dikdasmen wilayah atau oleh PWM, itu bukan berarti bahwa tanggung jawabnya dibuat sekat-sekat seperti itu. Dan kalau logikanya seperti itu, artinya kalau SMA, SMK, madrasah aliyah diangkat oleh PWM, ngapain pula ada Majelis Dikdasmen Pusat yang tidak mengangkat kepala sekolah. Nah, ini itunya mekanisme dan langkah-langkahnya seperti apa gitu. Yang tolong dipahamkan ke daerah-daerah, juga tolong dipahami oleh bapak-bapak yang menjadi pengurus Dikdasmen gitu. Seolah kalau masuk ke wilayah SMP, Dikdasmen wilayah tidak ada kuasa, seolah-olah begitu. Itu yang harus dipahami. Jangan dianalogkan dengan pemerintahan. Kalau dinas gitu, bicara SMA provinsi misalkan SMP kabupaten, itu kan menyangkut APBD. Kita di Muhammadiyah tidak bicara itu, tidak linier dengan itu. Kita tanggung jawab. Di samping juga disampaikan kesempatan ini, mungkin tadi lupa ya Pak, mumpung sekalian aja lah. Ini sebentar lagi kita menghadapi ujian akhir kelas 3, apa namanya itu? Ya ujian kelas 3 lah. AN kalau sekarang ya. Asesmen nasional. AN, asesmen nasional sekarang. Ya, asesmen nasional. Itu kan setiap tahunnya saya dengar ya Dikdasmen wilayah yang bertanggung jawab untuk pengadaan soal dan sebagainya. Kemarin kita sudah ngobrol bertiga ya, saya, Pak Nur, dan juga Pak Iim. Jadi, kemungkinannya di tahun ini karena sering terkendala dengan cetakan yang nanti cetakan juga efeknya adalah uang lagi. Takut kemudian nanti kami tidak bisa membeli soal. Nah, itu kita rencanakan itu secara online CBT ya. Dari mulai SMA sampai SD. Dan kesempatan ini nanti akan sekaligus bisa mengevaluasi Pak Nur. Jadi kalau dulu wilayah hanya membuat soal, kemudian bikin juga kunci jawaban, disebar ke daerah-daerah. Dikdasmen wilayah itu tidak bisa melihat, mengevaluasi berapa sih angka nilai, skor nilai yang diperoleh oleh si siswa itu. Gitu. Karena itu berhenti di daerah, gitu kan. Dikdasmen wilayah tidak tahu itu. Bahkan mungkin bisa saja ada yang di-up gitu ya. Baik oleh pihak sekolah maupun oleh yang lain. Nah, nanti dengan CBT ini kita sekaligus akan mengetahui gitu. Sekaligus itu bahan evaluasi sejauh mana pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyahan itu berjalan secara efektif. Nah, ini tolong dipersiapkan
untuk membuat aplikasinya sudah sudah siap, bahkan sudah mulai dibuatkan log-log itu aplikasinya, logikanya juga gitu. Nah, tinggal bahannya gitu. Ini karena yang muncul Pak Iim ya, ini memang Pak Iim ditarik ke sana, tarik ke sini gitu. Udah kenyang dengan Prof Arba ya juga ditarik-tarik yang lain gitu. Dan kita tunjuk Pak Iim itu karena Pak Nurdin dari Garut sama sekali tidak menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya. Jadi Pak Iim sebagai koordinator semoga saja Pak Nur gitu, yang tugasnya ya kaitan dengan penyiapan itu tolong dipersiapkan ya dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada Pak Muhtadin juga mungkin juga bisa dari Depok bisa diikut sertakan baik berbagi gitu. Kalau pengelompokan yang kemarin pembidangan tidak efektif gitu, saya kira jalan satu-satunya jalan di bidang-bidang lain mana yang memungkinkan dan siap untuk membantu kaitan dengan itu ya kenapa tidak gitu. Itu dilakukan, tapi bukan berarti bahwa kalau sudah dengan komputer tidak beli soal karena tidak ada kertas yang dipegang, tidak juga seperti itu naik gitu ya. Sebab itu semua juga kita bikin aplikasi juga kita bayar orang gitu. Aplikasi CBT-nya itu. Nah, tolong seperti itu dipersiapkan. Kemudian yang keempat, karena saya juga paham bagaimana kondisi Jawa Barat, gitu. Termasuk di dalamnya sekolah-sekolah sekalipun tadi tidak sampai dalamnya, gitu. Dari luarnya, apalagi yang di pelosok-pelosok, gitu. Di pinggiran-pinggiran, ini pasti gitu, terkendala juga dengan persoalan akomodasi penginapan. Ini yang tadi saya katakan tadi, sempat lupa ini yang kedua padahal. Jadi Pak Rimawan, Pak Luki, rencananya kalaupun ada sekolah di yang lain tidak menjadi pusat kegiatan, nah, kemarin kita kemungkinan nambah lagi satu pusat kegiatan Pak Rimawan. Setelah kita menemukan tempat untuk parkir kendaraan, yaitu SMA dan SMK di Cilengrang, Kota Bandung. Iya, mangga. Ternyata jumlah ruangan kelasnya sekalipun areanya tidak seluas Antapani, itu ada 42 ruangan yang bisa dipakai untuk perlombaan, sebab SMA Muhammadiyah Cilengrang itu ada 18 kelas, kemudian yang SMK-nya 24 kelas, ditambah ada 2 aula gitu. Setiap aulanya itu ya sama dengan 2 kelas gitu. Nah itu nanti mobil diparkirnya itu di Transmart gitu. Sehingga dari Transmart itu peserta, sebab jalannya cukup padat, kalau mobil sekalipun hanya ngedrop lewat, mobil yang biasa saja penghuni gitu tidak lancar, dalam arti sering berhenti untuk memberi kesempatan mobil dari arah yang berlawanan lewat, itu disuruh berjalan. Itu kemungkinan juga Cilengrang dipakai. Nah, sekolah-sekolah lain semacam Darwati gitu, kemudian juga SMP berapa 7 atau berapa itu yang di Cisaran dan Kulon itu yang dekat rumahnya almarhum Pak Mudiat, Pak Rimawan. SMP umur 9. Ya bisa dipakai untuk penginapan tadi. Ya penginapan kader lah ala kadarnya gitu. Diminta SMP
tadi menyiapkan apa karpetnya atau tikarnya ataupun juga panitia, nanti tinggal bicara dengan akomodasi gitu. SMP Muhammadiyah 3 juga bisa pada suka. Nah itu tolong itu nanti di ini kan, termasuk juga tidak menutup kemungkinan dari luar wilayah Jawa Barat pun juga kalau ada yang model seperti itu mungkin mereka lebih memilih itu gitu daripada kemudian membayar hotel mahal-mahal. Ya, betul. Misal gitu ya. Untuk yang daerah-daerah pelosok tadi itu. Nah itu seperti itu jadi segenap apa sumber daya yang kita miliki itu ya saya kira bukan hanya pertaruhan dalam arti gengsi masa iya Jawa Barat gitu, tapi juga mungkin salah satu bentuk komitmen kita ke persyarikatan, kemudian juga bahkan lebih dalam lagi keimanan gitu kan. Bagaimana kita sebagai tuan rumah, makanya ketika saya menerima tawaran dari Dikdasmen Pusat itu ya terus terang saya katakan saya tidak punya target apapun untuk menjadi juara umum atau apa ya yang menjadi juara gitu. Target saya adalah bagaimana menjadi ya, tuan rumah yang baik. Ya kalaupun ada target kemenangan saya katakan Jabar masuk 5 besar sudah bersyukur gitu. Sebab memang kondisinya seperti yang disampaikan Pak Mutadin dalam Zoom kapan itu bahwa keikutsertaan Jawa Barat dalam Olimpiade sebelum-sebelumnya itu sangat minim gitu. Ya kan menjadi sangat ironis gitu. Kalau Olimpiade-nya di Jawa Barat tapi peserta yang terbanyak dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari DIY bahkan dari Lampung. Dan juga saya sempat kaget gitu. Kalau Lampung bisa menjadi tuan rumah penyelenggara Olimpiade yang ke-5 gitu. Masa iya gitu Jawa Barat terkalahkan oleh Lampung, oleh Sumatera gitu. Seperti itu ya. Saya kira ini penyelenggaraan Olimpiade ini dijadikan momentum lah oleh kita khususnya di dunia pendidikan Muhammadiyah di Jawa Barat dasar dan menengah ini. Bahkan juga oleh persyarikatan, bagaimana membangun komitmen, membangun loyalitas, gitu. Tidak main-main lah gitu. Sampai hari ini memang ini masih gamang tadi di rapat itu ternyata Pak Nur kaitan dengan tempat pembukaan ini terus terang kita belum ketok palu, tapi itu harus diketok palu di minggu-minggu ini, di pekan-pekan ini gitu. Yang jelas GBLA tidak mungkin kita pakai gitu. Sebab di waktu kalaupun tidak bersamaan itu GBLA akan dipakai tanding Persib yang menurut teorinya gitu, itu 6 hari sebelum dipakai Persib itu GBLA harus steril, tidak ada kegiatan. Dan kita itu katanya berada di sekitar itu. Itu seperti itu. Sehingga GBLA tidak dipakai, kemudian yang Tritan itu agak enak juga gitu ini kok gitu. Sebab lapangan Tritan yang di seberang kampus UMB itu ya biaya pemakaiannya 100 juta. Tapi gitu. Loadingnya itu 50 juta gitu. Kalau kita siapkan tenda yang bisa menampung 8.000 saja gitu. Apalagi kalau Pak Im cukup optimis bisa sampai 10.000. Itu loadingnya belum tentu selesai 2 hari untuk tenda, untuk kursi, untuk panggung dan sebagainya. Sehingga ya bisa jadi 200 juta gitu. Apalagi kalau sampai loadingnya 3-4 hari gitu. Ini masih kita jajaki gitu. Kalau saya mungkin yang alternatif lain ya Stadion Siliwangi mungkin ya. Stadion Siliwangi hanya kenapa saya agak bersikukuh di Tritan. Saya berharap ya RI 1 datang gitu.
kalau RI1 datang itu tidak hanya datang kemudian pulang gitu. Saya ingin ya Pak Presiden menginjakan ke UMB sehingga ada sesuatu lah gitu yang kita dapatkan gitu. Kita habis tenaga, pikiran, waktu, termasuk juga pembiayaan gitu. Itu ya kalau Pak Presiden datang tadi mungkin terlunasi dengan apa yang beliau berikan gitu. Terus terang saya berharap seperti itu. Nah kalau di Stadion Siliwangi gitu, kira-kira momen kapan gitu ya, atau seperti apa gitu. Tapi tentu mungkin nanti kalaupun di Siliwangi ya kita kondisikan untuk itu penyelenggaraan ini, sebut saja kita habis-habisan tenaga, pikiran, waktu dan sebagainya, termasuk pembiayaan dari persyarikatan, bahkan juga dari AU. Alhamdulillah dari Aisyah cukup responsif, Pak Nur. Jarang-jarang ini Ibu Aisyah gitu ya. Saya semangat banget gitu. Alhamdulillah. Bisa dipakai saja, minta izinnya lewat Zoom, bukan saya yang datang gitu. Dan mempersilahkan seluas-luasnya, termasuk juga untuk membackup kebutuhan tenaga kesehatan. Tadi juga saya udah teleponan dengan Rektor UMC karena asumsinya kalau 10.000 itu minimal ada 10 dokter gitu. Selama proses pertandingan yang dalam jadwal jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Berarti itu harus 2 shift gitu kan. Berarti seharinya dokter 2 gitu. Nah, sedangkan kita kan hanya punya RSMB dengan RSMBS gitu. Ya ini saya minta bantuan ke Rektor UMC dan Rektor UMC siap untuk menggerakkan rumah sakit UMC untuk juga sama membantu kita personalia, baik dokternya maupun juga perawatnya. Dan UMC sendiri memiliki fakultas kesehatan, keperawatan, itu juga bisa diinikan. Itu dari sisi itu saja kan luar biasa gitu. Dalam arti pengorbanan kita gitu. Bukan berarti kita tidak ikhlas gitu. Apa yang kita korban juga berharap bukan untuk kita pribadi gitu. Ada feedback yang sangat positif, baik yang sifatnya material, finansial tadi, yang kita berharap dari pejabat yang datang gitu. Juga ya ada feedback yang positif, seperti apa yang tadi ada testimoni dari Pak Mutadin kaitan dengan keikutsertaan sekolahnya dalam Olimpiade, berpengaruh positif juga untuk ya penguatan atau peningkatan di PPDB ya, rekrutmen calon siswa. Itu jadi saya sudah berkantor terus tiap hari gitu, di sekretariat sementara, tapi nampaknya kebetulan di UMB ini kan lagi benah-benah juga gitu. Ruang dosen yang semula di lantai 1 itu sudah pindah ke lantai 2. Nah, kemarin saya ngomong ke Pak Acep Muharram, bendahara PWM yang juga wakil ketua panitia Olimpiade, itu untuk sementara ruangan dosen itu kosong sehingga itu bisa dipakai juga sekretariat. Saya berharap ya pekan besok itu mulai Senin itu panitia sudah berkantor lah, sekalipun tidak setiap hari gitu. Jadi tidak menunggu surat undangan, sehingga sebab ini kan dinamis, informasi yang harus segera disikapi itu semacam tadi. Semula kita rencanakan di 3 titik, kemudian menjadi 4 titik, bahkan dimungkinkan menjadi 5 titik yang tentu nanti akan berpengaruh ke aspek-aspek yang lainnya, ketenagaan gitu dan sebagainya gitu. Dan diharapkan ini Pak Dimawan melalui Zoom ini sekolah yang menjadi pusat kegiatan tadi
termasuk juga mungkin yang ditempati untuk penginapan. Artinya kan harus libur, harus libur selama Olimpiade itu. Nah, kemudian yang kedua itu dibuat semacam satgas nanti Pokja yang ditunjuk oleh pimpinan kompleks itu gitu. Kalau di Antapani nanti siapa ketua satgasnya, kemudian terutama nanti untuk mengelola konsumsi gitu. Jadi kalau misalkan Antapani itu bisa menampung 1.500, berarti Pokja Antapani itu salah satunya adalah mengelola catering sebanyak 1.500 kali 7 kali. Ya. Itu dengan macam ini diharapkan ya mungkin menjadi ya sedikit penyemangat lah gitu untuk teman-teman di Antapani, termasuk juga frekuensinya itu di situ juga ada ya bajar, paling tidak bajar untuk makan minum itu ya. Silakan nanti apakah misalkan kalau kemarin kan saya lupa itu kepala, tapi ada hikmahnya juga gitu. Pak Opik kepala SMP itu tidak kita tarik di kepanitiaan. Malah Pak Iwan yang kepala SD yang kita tarik di kepanitiaan. Pak Taufik kebetulan beliau itu sebagai FGM ya, sebagai FGM. Nah ini mungkin untuk ketua Pokjanya Pak Opik, kemudian nanti siapa yang ya sekitar minimal 5 orang gitu ya, untuk nanti berkoordinasi. Yang pertama yang otonom itu masalah konsumsi sudah otonom. Ya. Nah, yang lain nanti kesehatan atau apa untuk masa iya harus tunggu Pak Korbin PDM standby di sana 24 jam. Masih mending kalau ada, kalau kemarin aja waktu Pak Nur kan ketua PDM-nya lagi ke Korea katanya gitu ya. Sudah pulang. Nanti pas pas Olimpiade Korbit pendidikannya entah lagi ke mana gitu kan. Kalau sudah ada PJ-nya segala macam. Artinya di titik-titik tadi itu dibuat PJ atau dibuat tadi tugas atau ya yang diberi surat tugas oleh pimpinan satuan pendidikan di situ yang atau oleh Majelis Dasmen atau mungkin juga langsung oleh PDM melalui Korbitnya gitu ya. Barangkali itu yang sampaikan, mohon maaf. Tadinya hanya sekedar memonitor gitu. Berapa keikutsertaannya, ternyata ada berapa 36 ya Pak Didin, Pak Iwela, Pak Didin yang absennya. Terima kasih Pak Nur, Pak Iwan, dan semuanya lah yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Mualim Padang, Wakil Ketua yang membidangi Majelis Dasmen. Mudah-mudahan apa yang menjadi pandangan beliau menjadi penguat bagi kita ya. Di sini ada beberapa Dikdasmen daerah dan kepala sekolah. Apa yang disampaikan oleh beliau dan beberapa pembicaraan lain menjadi penguat bagi kita semua sekali lagi untuk mensukseskan acara Olimpiade ini gitu. Bahwa acara Olimpiade ini bukan hanya sebatas ya hajatnya di Majelis Dasmen, tapi juga hajatnya Muhammadiyah Jawa Barat gitu. Oleh karena itu, karena Majelis Dasmen dan sekolah-sekolah sebagai ujung tombaknya, maka kita berkesempatan dan bertanggung jawab juga untuk dapat menyelesaikannya. Baik, sekarang mungkin sudah menunjukkan pukul 21:40 mungkin ya, untuk begitu. Barangkali kita simpulkan saja mungkin ya. Kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan dari rekan-rekan, cuma untuk ini kami persilakan dulu Pak Nur, mungkin akan memberikan penutup Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Sekretaris.
Yang pertama, saya sangat berbahagia ada masukan-masukan yang berharga dari Pak Ketua yang membidangi Majelis Klasmen, terutama yang dikaitkan dengan Olimpiade ini. Demikian juga tadi dari Pak Asep Jihad. Mudah-mudahan ini jadi pemicu semua. Jadi intinya Bapak dan Ibu, mari kita ya bangun komitmen untuk mensukseskan kegiatan Olimpiade ini, dan kemudian mari kita songsong kesempatan untuk meraih prestasi. Oleh karena itu maka saya berharap semua AUM mengikutsertakan peserta lomba, kepala sekolahnya, gurunya, tenaga administrasinya, dan juga siswanya. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah setelah pertemuan ini nanti akan kami edarkan pertama tentu saja surat yang berkaitan dengan tentu instruksi mungkin ya. Yang kedua juga surat himbauan kepada seluruh AUM, dan yang ketiga nanti panduan terkait dengan lomba ini, dan kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah tempat untuk penyelenggaraan. Dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Muhtadin Tias ya, minggu ini setelah pertemuan ini Bapak dan Ibu yang sudah siap untuk mendaftarkan pesertanya segera mendaftarkan. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk bersama-sama di Zoom ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Pak Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua dan juga yang lainnya atas aspirasi dan mungkin tukar pikiran yang sudah kita laksanakan pada malam ini. Sekali lagi intinya, mari kita sama-sama merekatkan ya, istilahnya mungkin gitu ya. So, Pak Asep Jihad begitu, orang merekatkan gitu ya. Merekatkan semuanya, semua unsur, baik itu mungkin dari pimpinan wilayah juga, Majelis Rasmen, dan juga sekolah-sekolah semuanya dari PDM, bagaimana kita sedapat mungkin mensukseskan Olimpiade ini dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi mungkin kalaupun ada beberapa usulan seperti apakah itu dibiayai daerah seperti yang sampaikan Pak Ade Sahrudin atau juga yang lainnya, inti nama ngiringan lah gitu-gitu lah. Kita gitu kan. Kumaha caranya ngiringan lah gitu. Supaya mungkin sekolah-sekolah juga punya pengalaman dan juga ini menjadi dakwah Muhammadiyah Jawa Barat. Hatur nuhun atuh kasadana karena kita sudah waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10. Mohon izin mungkin kegiatan pada malam ini atau pertemuan malam ini mari kita tutup dan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.